Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahr Ramadan dengan NIM 24040 7511007 dari kelas BC 24.1 dan saya sendiri dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan isi dari modul pembelajaran dari kelompok saya yang buat. Jadi langsung saja, secara umum modul ini berfungsi sebagai bahan ajar yang membantu guru dan siswa dalam mengembangkan kemampuan membaca dasar secara bertahap, sistematis, dan menyenangkan. Dalam kata pengantarnya, penulis menjelaskan bahwa kemampuan membaca merupakan fondasi dari literasi dan pembelajaran membaca pada anak usia dini sebaiknya dilakukan secara bertahap dari yang konkret menuju abstrak. Metode SAS dipilih karena menyesuaikan dengan cara berpikir anak yang lebih mudah memahami sesuatu secara utuh terlebih dahulu sebelum mengenali bagian-bagiannya. Isi modul ini tersisi dengan sistematis. Bagian awal berisi petunjuk penggunaan modul yang menjelaskan bahwa modul ini dapat digunakan oleh siswa secara mandiri ataupun dengan bimbingan guru dan orang tua. Guru dapat menjadikan modul ini sebagai sumber ajar dan alat penilaian, sedangkan siswa diarahkan untuk mengikuti langkah-langkah belajar seperti membaca tujuan pembelajaran, mengikuti urutan metode SAS dari kalimat kata, suku kata, atau huruf, memperhatikan contoh dan ilustrasi, hingga berlatih membaca setiap hari. Selanjutnya, modul ini menampilkan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi yang ingin dicapai adalah kemampuan mengenal simbol huruf, suku kata, dan kalimat sederhana, serta mampu membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat, sementara indikatornya meliputi kemampuan penyebutan huruf dan kata, membaca dengan benar, menyusun huruf menjadi kata, dan membaca dengan percaya diri di depan kelas. Bagian berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Yang diharapkan setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat mengenal huruf hingga kalimat sederhana, membaca dengan pelafalan yang benar, menyusun huruf menjadi kata, serta memiliki keberanian tampil membaca di depan teman-temannya. Modul juga menyajikan peta materi yang menggambarkan alur pembelajaran mulai dari pengenalan huruf, suku kata, hingga kalimat. Setelah itu dijelaskan lebih rinci tentang metode struktural, analitik, sintaktik, atau SAS. Dalam metode ini, pembelajaran dimulai dari kalimat utuh struktural, kemudian diuraikan menjadi bagian-bagian kecil seperti kata dan suku kata, analitik, lalu disusun kembali menjadi kalimat baru, sintetik. Pendekatan ini membuat anak belajar secara alami dan kontekstual karena mereka melihat hubungan antar unsur bahasa secara nyata. Dalam bagian materi pembelajaran dijelaskan tahapan-tahapan yang sangat rinci. Pertama, mengenal kalimat. Siswa diperkenalkan dengan kalimat sederhana seperti ini ibu, Budi lari, atau ibu memasak. Guru membaca terlebih dahulu dengan lafal yang jelas, kemudian siswa menirukan media seperti gambar atau kartu kalimat digunakan agar siswa lebih mudah memahami makna. Kedua, itu mengenal kata. Kalimat yang sudah dipelajari dipecah menjadi kata-kata, membentuknya. Seperti misalnya kalimat ini ibu direka menjadi ini ibu. Guru dapat menggunakan permainan seperti mencocokkan kata dengan gambar agar belajar menjadi lebih menarik. Ketiga, itu mengenal suku kata. Setelah kata, siswa belajar memecah kata menjadi suku kata seperti bola, bo, dan la, atau rumah, ru, dan ma. Guru bisa menggunakan tepukan tangan atau ketukan agar siswa lebih peka terhadap ritme dan pola bunyi. Mengenal huruf. Keempat, yaitu mengenal huruf. Tahap ini memperkenalkan huruf sebagai satuan terkecil dalam bahasa. Misalnya ibu diuraikan menjadi huruf I, B, dan U. Siswa diajak mengenal bentuk nama dan bunyi huruf melalui kartu atau papan magnet berwarna agar lebih menarik perhatiannya. Kelima, itu menyusun dan membaca kata. Setelah mengenal huruf, siswa belajar merangkai huruf menjadi kata bermakna seperti B tambah U tambah K tambah U dan jadi buku. Guru dapat menampilkan gambar benda agar siswa memahami makna kata. Yang keenam, yaitu membaca kalimat. Siswa kemudian membaca kalimat utuh dengan lafal intonasi yang benar seperti ini bola atau ibu masak nasi. Kegiatan membaca bisa dilakukan secara bersama-sama, bergiliran, atau dalam bentuk permainan agar anak tidak cepat bosan. Bagian kegiatan pembelajaran juga dilengkapi contoh dialog antar
guru dan siswa untuk memperhatikan bagaimana pembelajaran SAS diterapkan di kelas. Dialog ini menunjukkan proses berpikir analisis siswa dari kalimat ke kata, suku kata hingga huruf. Selain materi utama, modul juga membuat latihan dan soal evaluasi. Soal ini bertujuan untuk menilai kemampuan siswa dalam membaca dan memahami struktur bahasa. Contohnya itu menguraikan kalimat, ini bola, menjadi kata, suku kata, dan huruf. Menyusun huruf menjadi kata bermakna serta membaca kalimat dengan intonasi yang tepat. Guru menilai hasil belajar siswa berdasarkan kelancaran, ketepatan, dan rasa percaya diri. Untuk memperjelas hasil belajar, modul juga menyediakan rubrik penilaian yang membagi kemampuan siswa dalam 3 kategori, seperti kurang jika siswa masih sering salah membaca atau belum berani tampil di depan kelas. C. Cukup jika siswa mulai mampu membaca dengan benar walaupun masih ragu-ragu. Yang terakhir yaitu baik jika siswa sudah lancar membaca, memahami isi bacaan, dan tampil percaya diri. Sebagai pelengkap, modul juga menyediakan tautan video pembelajaran di YouTube agar bisa membantu siswa memahami materi melalui media audio, visual, serta daftar. Sumber referensi buku ini dari buku dan dokumentasi resmi seperti Kemendikbudristek tahun 2022 tentang kurikulum Merdeka di SD. Secara keseluruhan, modul ini sangat lengkap dan dirancang dengan pendekatan interaktif, menyenangkan, dan mudah dipahami oleh anak-anak kelas 1 SD. Tidak hanya mengajarkan cara membaca, tetapi juga membangun rasa percaya diri, kemampuan berpikir analitis, serta kebiasaan belajar yang teratur. Modul ini juga membantu guru dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar, terutama dalam fase awal literasi dasar. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dari tentang modul ajar saya dari kelompok saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.